Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Gusti, NIM PO 7142032020005 dari kelas C Alijenjang tahun 2020, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Makassar. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang pengertian bahasa Indonesia, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya digunakan bahasa Melayu yang berfungsi dalam perniagaan di kalangan para pedagang dan masyarakat. Hal ini melahirkan berbagai varian lokal dan temporal yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar. Adapun penemuan beberapa prasasti sebagai bukti penggunaan bahasa Melayu. Pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Kedua, prasasti Talantuo di Palembang tahun 686 Masehi. Ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi. Keempat, prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi Palembang tahun 688 Masehi. Kelima, prasasti Gandasuli di Jawa Tengah tahun 832 Masehi. Keenam, prasasti Bogor pada tahun 1942 Masehi. Nah, adapun fungsi dari bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pertama, sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Ketiga, sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Dan keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, adapun peresmian bahasa Indonesia yang diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 berisi 3 butir kebulatan tekad, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka resmilah bahasa Melayu yang dipakai sejak pertengahan abad ke-7 dan menjadi bahasa Indonesia. Nah, apa sih fungsi dari bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Pertama, fungsinya sebagai bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, tidak mengenal tingkatan. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan yang dalam arti luas. Nah, adapun peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Afan Vuijsen dan dimuat kitab Logat Melayu. Yang pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Dan di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan Badan Penerbitan Bacaan, yaitu Komisi voor de Volkstuur atau Taman Bacaan Rakyat. Dan pada tahun 1917, diubahlah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan buku-buku sastra seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku kesehatan, buku bercocok tanam, dan lain-lain. Ketiga, Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Para pemuda menentukan pilihan memancangkan tonggak yang berikrar penggunaan bahasa Indonesia.
Dan keempat, tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Lanjut yang kelima, peristiwa penting. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Jepang memilih bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antara pemerintah Jepang dan rakyat Indonesia, karena mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Jepang tidak bisa terlaksana. Keenam, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, terdapat pada pasal 36. Yang ketujuh, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Offician. Yang ke-8, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan ke-9, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi dan berlaku di Indonesia. Pada masa itu dibentuklah juga Kongres Bahasa Indonesia. Pertama, Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Dia menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan saat itu. Kedua, Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang ke-50 memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia dari sejak tahun 1928. Dia juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan keempat, Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta tanggal 21 sampai 26 November 1983. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55, dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa harus ditingkatkan dan setiap warga Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kongres Bahasa Indonesia kelima diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Yang kongres terbesar dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara, diikuti oleh peserta dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia, yang dibuka oleh Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta. Kongres ini ditandai dan dipersembahkan karya besar Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia kepada pecinta bahasa Nusantara, yakni pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan ketiga, buku-buku bahan penyuluhan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Sabana, Hamka, Rostan Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan pengertian bahasa Indonesia itu adalah varian bahasa Melayu atau sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara, yang kemungkinan sudah dipakai sejak abad-abad awal penanggalan modern. Itulah tadi presentase yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.